Shalom teman-teman GoTNT, ketemu lagi sama aku Audrey di GoTNT Online Sharing hari ini. Nah, hari ini aku mau bagiin bahan yang sederhana aja, tapi harapannya semoga mudah dimengerti sama teman-teman. Jadi nonton sharing ini terus sampai akhir dan kita praktekin bareng-bareng bahan sharing hari ini. Nah, aku namain sharing kali ini adalah Good Report. Sebelum masuk ke bahan sharing utamanya, aku pengen nanya dulu sih sama teman-teman. Pernah gak sih ada di fase yang hidup tuh flat-flat aja, gak ada yang bikin senang tapi gak ada yang bikin sedih juga. Ya udah, kita cuma bangun tidur, makan, kerjain tugas, tidur lagi, dan ya berulang terus kayak gitu setiap hari. Di saat seperti itu ngerasa gak semangat, gak ada antusias untuk kerjain sesuatu. Ya udah, definisi jalani hidup day by day aja. Nah, di masa-masa seperti itu biasanya kita jadi suka lupa gitu bahwa ternyata masih ada hal-hal baik yang bisa bikin kita lebih semangat, dan juga kita harus cari cara supaya kita bisa semangat lagi. Nah, bukan di masa-masa seperti itu aja, tapi di masa-masa kita susah juga. Mungkin kalau kita ada masalah, semua fokus kita cuman ke suatu masalah yang lagi kita alamin aja. Makanya kita ngerasa lesu, nggak ada semangat karena ya udah ngerasa hidup gitu-gitu aja. Tuhan juga nggak nolong, Tuhan juga kayaknya nggak bekerja atas hidup kita. Nah, di saat seperti itu, kita justru harus mengucapkan syukur kepada Tuhan. Nah, tentang Good Report ini, kalau misalnya report itu kan sebenarnya bahasa Indonesianya itu laporan gitu ya. Nah, kalau teman-teman cari, laporan itu bisa dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk lisan. Ibaratnya kalau sekarang itu reportnya tuh kepada Tuhan bisa dikasih lewat lisan, yaitu lewat berdoa, ataupun kita mau tulisin kayak jadi daily journal gitu. Nah, untuk report ini sendiri sebenarnya kan sesuatu yang udah terjadi dalam hidup kita. Isinya itu tentang hal-hal baik apa sih yang kita rasain, yang kita udah lakuin, yang kita udah selesain, yang kita udah laluin, yang kita rasain, yang kita dengar. Pokoknya semua hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kita kemas dalam bentuk yaitu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, ternyata Tuhan rindu loh buat dengar ucapan syukur dari kita. Kita sama-sama buka ayatnya di Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar sesuatu bahwa Tuhan rindu loh buat kita datang ke hadirat Tuhan dan bawa ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau teman-teman baca di kisah di Lukas, itu Tuhan ada nyembuhin 10 penderita kusta. Tapi ternyata dari 10 orang itu cuma 1 orang loh yang kembali kepada Tuhan dan ngucapin syukur kepada Tuhan sebagai ngucapin rasa terima kasihnya gitu ya, karena udah disembuhin. Sedangkan 9 lainnya itu hilang aja tanpa jejak, nggak balik lagi juga ke Tuhan. Nah, sebenarnya kita harus belajar dari kisah ini bahwa jangan sampai kita jadi 9 orang yang Tuhan sembuhin tapi nggak balik lagi. Kita harus jadi 1 orang yang udah Tuhan berkati tapi kita balik lagi ke Tuhan untuk ucapin rasa syukur kita. Nah, sebenarnya kita ngucapin rasa syukur ini bukan buat Tuhan aja loh, tapi ternyata berguna juga untuk diri kita. Yang pertama, kalau kita rajin ucapin syukur pada Tuhan, kita jadi ngerasa hidup tuh lebih ke arah yang positif. Walaupun lagi ada masalah, ataupun lagi nggak ada yang buat kita semangat, ternyata kita sadar dengan mengucapkan syukur, ternyata hidup kita nggak seburuk yang kita bayangin. Ternyata hidup kita masih banyak hal baik yang kita bisa lakukan, yang pastinya Tuhan sertai, dan kita ngerasa bahwa iman kita makin kuat, koneksi kita makin kuat sama Tuhan, karena oh iya ya, ternyata Tuhan gak pernah ninggalin kita sedetik pun. Buktinya masih banyak hal-hal baik yang bisa terjadi dalam hidup kita. Kalau aku sendiri biasanya aku tulis daily gitu ya, hal-hal apa aja yang buat aku ngerasa bersyukur, hal-hal apa aja yang aku ngerasa bahwa ya intinya aku nulis penyertaan Tuhan dalam hidup aku. Contohnya sesimpel udah dikasih kesehatan, udah bisa punya kekuatan nyelesain tugas-tugas hari ini, udah bisa nyelesain kelas-kelas kali hari ini, dan yang lain-lainnya. Atau enggak even aku makan makanan yang aku suka. Intinya kayak kita tulisin semua hal yang kita ngerasa bahwa oh iya ya, makasih Tuhan atas kesempatan ini, dan makasih atas penyertaan Tuhan. Jadi yuk kita sama-sama bangun habit ini. Boleh lisan kayak aku bilang lewat doa, boleh juga lewat tulisan.
buat senyamannya teman-teman. Dan yuk kita sama-sama bangun habit ini bareng-bareng. Kita mengucap syukur sama Tuhan setiap harinya. Kita kasih good report ke Tuhan setiap harinya. Gitu aja sharing aku hari ini. Semoga teman-teman bisa mudah dipahami ya bahan sharingnya, dan kita praktekin bareng-bareng. Tuhan Yesus memberkati.